Sehingga di dalam kitab Hikam itu Bapak, manusia digolongkan menjadi dua. Ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Mereka yang ainul basirohnya tidak bisa melihat hidup. Siapa ahli syuhud? Ahli syuhud adalah ruhaniyahnya, dengan mata hatinya itu bisa melihat Allah atau hidup. Berarti aku badan Muhammad. Berarti nanti ya dohir iki Pak, tulisannya alif lam mim, jerone di urip iki. Nanti Mr. Bele ilang wis gak ono. Paham ya? Aku badan Muhammad. Aku sop. Badan yang dimaksud sopo, Muhammad yang disebut, yang dimaksud siapa? Terus yang tahu makna alif lam mim itu siapa? Ini perbedaan nurullah dengan nur ma'rifat. Allah dawuh, biar hambaku itu kenal padaku, maka saya nyatakan wujudku itu terhadap dunia dan seisinya, yang disebut nurullah. Tapi bukan berarti wujud dunia dan seisinya yang disebut nurullah itu adalah wujudku. Saya ulangi, supaya hamba-hambaku kenal terhadapku, maka saya nyatakan wujudku terhadap hambaku, yaitu berupa dunia dan seisinya, yang disebut nurullah, cahayanya Allah. Tapi bukan berarti nurullah itu wujudku. Si bingung mboten teman? Gini Pak, tak laksanakan gini aja. Jenengan tahu matahari wujudnya? Sudah tahu wujudnya matahari Bapak? Mampukah kita melihat wujudnya matahari? Lawang di depan kita ada nurnya matahari. Gak mampu Pak kita melihat wujudnya matahari manakala kita melihat cahayanya matahari. Mestinya kita tidak boleh melihat cahayanya matahari. Kalau kita sudah tidak melihat cahayanya matahari, maka kita akan bisa melihat wujudnya matahari. Kalau kita dikatakan sudah melihat wujudnya matahari, maka kita sudah tidak ada. Sehingga yang melihat wujudnya matahari itu wujudnya matahari. Kita sudah hancur dimakan nurullah, sudah hancur dimakan cahayanya matahari. Kalau nggak percaya, sampean munggah nang langit, naik ke langit, paranono matahari mah. Kemungkinan besar sebelum panjenengan ini sampai kepada matahari, Anda akan hangus dimakan cahaya matahari. Pengertiannya apa? Tidak jauh dengan yang beliau tanyakan tadi. Bolehkah saya mengatakan nurullah jika kejebak? Boleh. Nikul serem tambahan ini.
Terus ma'rifatullah, tadi nurullah, iki nur ma'rifat. Nur ma'rifat adalah sebuah nama. Cahaya, nur cahaya ma'rifat. Ma'rifat itu melihat. Apa itu? Padang. Dengan padang itu maka mata ini akan bisa melihat apa yang ada di depan kita. Ini nur makrifat. Disebabkan apa? Padang ini cahaya matahari kalau siang, kalau malam cahaya lampu ini. Kalau babakan ruh bagaimana Pak? Pada Allah. Mana nur makrifat itu? Nur makrifat itu dihasilkan dari sebuah takwa, dan takwa dari ilmu amal istiqomah. Otomatis zikir. Padang. Jadinya nyatanya Allah itu di situ setelah hancurnya keakuan kita sebagai makhluk. Pun tak tanya, kita makhluk manusia asalnya ada nama badan? Tidak ada toh? Adanya kita sebab diadakan yang maha ada, yaitu Allah. Oke. Gara-gara kita merasa ada itu Bapak, akhirnya kita tidak tahu yang sesungguhnya yang ada. Jikalau kau ingin tahu yang sebenarnya yang ada, kembalilah terhadap asalmu. Apa asalnya? Tidak ada. Barulah nyatalah ada. Itu syarat pun, makanya maksud tauhid nafi isbat itu di situ Pak. Dalam dunia tauhid la ilaha illallah secara dasar nafi isbat itu maksudnya substansinya itu ada di situ. Kita asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan. Akhirnya kita merasa ada, dengan adanya kita yakin ada atau merasa ada. Inilah yang menjadikan kita tidak tahu yang sebenarnya yang ada. Bila mana jenengan pengen tahu sebenarnya yang ada, kembalilah kita pada asalnya. Berarti asalnya tidak ada, kita harus kembali tidak ada. Mudah kok Pak, mudah. Wis ngeten tok lah, kesimpulan mumet ngelmu hakikat wujud makrifat yang tidak ada habisnya itu Pak ya. Hanya satu muaranya, sibukkanlah ruhaniyahmu berzikir sirul asraf menuju fana'u dzikri. Urusan jasad itu diperjalankan Allah apapun, udah ngintir aja Pak. Tahu ngintir? Mengalir aja, udah. Oh, hanya itu sebetulnya itu. Sistem caranya sirul asraf sudah tahu. Di situ ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Merasakan, meyakini hanya hidup itu adalah Allah wujudnya. Udah, teruskan itu. Nanti dengan dibimbing Allah sendiri. Tadi sudah saya katakan, yang menghantarkan ruhaniyah bisa sampai pada Allah kembali adalah Allah sendiri. Bapak Ibu, muara semua air dari tanah sumber, air peceren, air opoai, terakhirnya ada di mana Pak? Di situ. Yang tidak bisa manusia mikir, siapa yang memberi garam di dalam air itu? Kok laut itu airnya asin? Nggak bisa mikir. Asalnya tawar Pak, tawar. Ya, air perceren berubah begitu.
air banjir, sampai lihat dia seperti itu. Semuanya kembali kepada laut, kepada bahrun, segoro. Terakhir ada di situ. Tapi mengapa dia akan menjadi air yang asin? Siapa Pak sing nguyahi banyu sakmono gedene kok? Udah, ini akal nggak bisa mikir, Pak. Kalau jenengan riset, tesis, insya Allah ketemu. Dari unsur apa ya air itu kok menjadi asin? Ini para peneliti Pak yang tahu. Kita itu tahunya kalau sudah jadi, gitu aja. Tapi kalau sampai tarik dari Al-Quranul Qadim, pasti akan ketemu. Mengapa Rasulullah menceritakan atau ijma' qiyas para ulama memakai kalimah atau fatwa ikan di laut walaupun batangi belalang termasuk, walaupun batangi iku mengapa kok halal? Ya udah terjemahno sendiri. Ayam ditubruk sepeda tanpa kita sembelih mati, tang. Ayam ikan di laut mati dengan sendirinya walaupun ikan paus gedene segitu tetap halal. Terus podo kewane kok situk haram, situk halal. Air ikan di laut semuanya halal. Semuanya halal. Ikan di laut. Mengapa kok halal? Ya udah, mikir pedot kita. Pun Bapak Ibu hadirin dados Nurullah, boleh jenengan langsung mengatakan Nurullah. Tapi tolong substansinya, akhir kata bahasa Nurullah itu sesuatu yang laisa kamislihi syai'un. Dalam hati mawon. Cekak kayak Siti Jenar aja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang alif lam mim, Gus. Saya dengar alif itu aku, lam badan, mim Muhammad. Aku badan Muhammad. Qaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam mim itu masuk di dalam maksud dawe Allah surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Perspektif kita dari takwil muhakamah syariat. Itu tergolong ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Kan ada dua, Pak. Ada ayat yang bernafaskan muhakamah. Itu adalah hukum yang jelas, ya. Jelas muhakamah itu secara syariat. Siapa yang merokok? Mr. Bell. Jelas. Jelas nggih? Jelas. Karena Anda memakai kacamata syariat. Makhluk jelas. Terus di dalam Mr. Bell siapa? Inilah yang mutasyabihat. Ali Imran ayat 7 Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu makna maksud daripada ayat mutasyabihat takwilannya illallah, kecuali Allah. Tak kiring kalau titik. Terus yang tahu makna alif lam mim itu siapa? Tadi jenengan mengatakan
Aku badan Muhammad. Ini penerjemahan alif lam mim bersumber dari manakah ini? Itu pertanyaan. Apakah benar aku badan Muhammad? Alif lam mim. Aku badan Muhammad. Aku sopo. Badan yang dimaksud sopo, Muhammad yang disebut, yang dimaksud siapa? Tergantung kita mengarahkan alif lam mim itu kepada siapa? Pada syariate apa pada hakikate? Pada jasad yang merokok ini, apakah pada hidup yang menguasai? Terserah. Kalau boleh saya katakan, aku badan Muhammad masuknya pada hidup. Sebab tanpa hidup Mr. Bell ya gak bisa rokokan. Tinggal jenengan mandangnya itu di mana? Pakai kacamata syariat apa hakikat? Sifat basariyah apa basiroh? Kalau sifat basiroh, maka jenengan pasti beriman, merasakan, melihat yang berafal, mohon maaf, yang duweni laku itu adalah hidup. Tetapi bila mana jenengan melihat kacamata yang kita pakai syariat, sifat basariyah, ainul basariyah, maka pasti Anda akan mengatakan dan beriman Mr. Bell yang merokok. Sehingga di dalam kitab hikam itu Bapak, manusia digolongkan menjadi dua. Ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Mereka yang ainul basirohnya tidak bisa melihat hidup. Siapa ahli syuhud? Ahli syuhud adalah ruhaniyahnya, dengan mata hatinya itu bisa melihat Allah atau hidup. Berarti aku badan Muhammad. Berarti nanti ya dohiri Pak. Tulisannya alif lam mim. Jerone di urip iki. Nanti Mr. Bene ilang wis, gak ono. Paham ya? Oke. Lah kita bisa sampai ke situ. Ayat yang bersifatkan mutasabihat, ya kembalilah pada asalmu tidak ada, kembali kepada tidak ada. Makanya benar, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan yang tidak ada yang tahu takwilani ayat ini illallah, kecuali Allah. Berarti yang melihat, yang wujud itu harus yang wujud. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah itu yang melihat Allah sendiri. Oke?